Halo guys, Patvi di sini dan seperti biasa kali ini di channel Barcode Official Store kita akan bagikan tips setiap minggunya. Dan kali ini Patvi mau kasih sharing tips terkait buku yang baru-baru ini lagi Patvi baca. Jadi di sini ada salah satu buku yang ternyata sangat menginspirasi, terlihat dari judul dan juga penulisnya. Jadi buku ini memberikan tips terkait agility dengan subjudul bukan singa yang mengembik, dari Renal Kasali. Oke. Di sini aku baru baca dari bab 1 sampai bab 4. Di buku ini ada 12 bab, tapi baru baca sampai bab 4 aja rasanya ini ada hal yang atau tips yang bisa Fatvi bagiin buat teman-teman semua. Jadi di sini buku ini banyak sekali mengisahkan tentang bagaimana personal agility. Jadi dalam kehidupan kita atau dalam dunia usaha khususnya, ini mungkin sebagai person atau leader kita harus mempunyai agility yang benar-benar bisa diandalkan. Jadi agility di sini di dalam bab 4 ini, ketika kita membahas bab ini, kita bisa belajar bagaimana personal agility itu bisa menentukan maju atau tidaknya sebuah usaha. Jadi di sini di bab 4 ini dikisahkan dari kisah pendirian Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Jadi kalau di kisah ini, oke, Fatvi bisa sharing sedikit. Di awal dulu, sebelum adanya Bandara Kuala Namu, dulu di Medan ada yang namanya Bandara Polonia. Jadi 5 September 2005, Bandara Polonia di Medan itu menerbangkan salah satu awak pesawatnya, yang ternyata di situ ada Gubernur Sumatera Utara saat itu yang akan terbang menuju ke Jakarta. Dan di situ terjadilah sebuah tragedi yang mana pesawat tersebut baru terbang beberapa meter, dia sayapnya tersangkut tiang atau pohon sehingga terjadilah kecelakaan. Dan itu ternyata usut punya usut dikarenakan oleh keadaan bandara yang mungkin kurang bagus. Jadi di situ tersebarlah berita sampai ke wakil presiden saat itu, yaitu Yusuf Kala atau Bapak JK. Jadi dalam tragedi tersebut kita bisa di buku ini diangkat kisah dari bagaimana personal agility dari Bapak JK saat itu. Gimana sih personality Bapak JK saat itu? Oke, jadi beginilah kisah dari agility seorang Bapak JK yang saat itu mendengar adanya kabar terjadinya kecelakaan dari Gubernur Sumatera Utara pada saat itu dikarenakan bandara yang ternyata usut punya usut kapasitasnya tidak mencukupi dari kebutuhan bandara tersebut. Nah, setelah terdengar berita tersebut, jadi Bapak JK sendiri selaku Wakil Presiden saat itu langsung memimpin rapat koordinasi untuk membangun dalam proses pembangunan Bandara Kuala Namu. Oke, jadi sekitar 10 bulan kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Bapak JK langsung memimpin sendiri rapat-rapat pembangunan bandara di ruang VIP Bandara Polonia. Jadi saat itu Bapak JK langsung memimpin rapat, dan sekitar 10 bulan kemudian Bapak JK pun langsung meletakkan batu pertama pembangunan Bandara Kuala Namu.
Oke, jadi pada bab 4 di buku ini yang mengisahkan terkait agility dari seorang Bapak Yusuf Kalla, yang pertama bisa saya tangkap yaitu eh, terkait kecepatan pengambilan keputusan. Jadi setelah mendengar kabar berita dari Bandara Polonia tersebut, pada saat itu juga Pak JK segera menjadwalkan untuk menggelar rapat pembangunan bandara pengganti dari Bandara Polonia, yaitu Bandara Kuala Namu, yang mana ternyata Bandara Kuala Namu ini sudah dicanangkan untuk pembangunannya sejak dulu kala, tapi terhambat dari beberapa hal yang mungkin setelah ditangani dan digelar rapat oleh Bapak Yusuf Kalla, hal itu bisa segera terlaksana. Itu bisa terwujud. Jadi setelah 10 bulan Bapak Yusuf Kalla mengadakan rapat, setelah itu Bapak Yusuf Kalla sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Bandara Kuala Namu tersebut. Itu adalah poin pertama dari agility seorang Wakil Presiden Yusuf Kalla. Poin kedua adalah jadi terkait pengambilan keputusan yang berani. Jadi saat itu dalam perencanaan pembangunan Bandara Kuala Namu, Bapak JK memutuskan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh putra-putri dari bangsa Indonesia. Jadi kalau sebelumnya di Bandara Airport Soekarno-Hatta itu dibangun atau didesain oleh arsitek luar negeri, kali ini di Bandara Kuala Namu, Bapak JK menginginkan semua pembangunannya dilakukan oleh putra-putri bangsa. Walaupun dalam pengambilan keputusan itu banyak sekali cibiran, namun dalam buku ini disahkan memang hal tersebut bisa dikatakan sebagai khas dari Bapak Yusuf Kalla, ciri khas agility dari Bapak Yusuf Kalla. Poin ketiganya yaitu terkait visi dari seorang Bapak Yusuf Kalla. Jadi seorang leader atau person, kita harus mempunyai visi ke depan. Dalam kisah ini Bapak Yusuf Kalla langsung memutuskan terkait konsep dan visi dari Bandara Kuala Namu. Di situ disebutkan bahwa bandara itu harus fungsional, green, dan modern. Nah, dari tiga kata itu mencerminkan bahwa Bapak Yusuf Kalla sudah mempunyai visi yang sangat kuat. Banyak sekali pertanyaan dari bawahannya, apa itu maksud dari fungsional, apa itu maksud dari green, dan apa itu maksud dari modern. Dan Bapak Yusuf Kalla dengan sangat bijak dan cepat menyampaikan jawaban yang tepat. Contohnya seperti apa sih bandara yang dimaksudkan, perwakilannya pun langsung disuruh untuk melihat contoh-contoh bandara yang ada di luar negeri. Oke, dari tiga itu tentunya pasti ada masalah dari yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla. Maka yang poin keempat yaitu terkait pemecahan masalah. Di situ banyak sekali terjadi masalah terkait anggaran dana, terkait pembebasan lahan dan yang lain sebagainya. Dan setelah Bapak JK sendiri turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut, ternyata dalam menangani permasalahan tersebut sangat-sangat tidak memberatkan seorang Yusuf Kalla dalam melaksanakan pembangunan Bandara Kuala Namu. Jadi dari 4 poin tersebut dalam bab 4 di buku agility ini, saya rasa sudah bisa mencerminkan bagaimana maksud dari Renal Kasali untuk menyampaikan terkait agility. Jadi dalam suatu usaha sangat ditentukan maju atau tidaknya itu dari seorang leader, dan seorang leader itu wajib memiliki agility yang sangat bagus. Jadi dari kata-kata agility yang tadi disampaikan, kita simpulkan ada 4 poin dari satu kata agility, yaitu terkait kecepatan, yang kedua adalah keputusan yang berani atau berani memutuskan sesuatu, yang ketiga yaitu visioner, dan yang keempat terkait pemecahan masalah. Jadi 4 poin itu saya rasa
yang benar-benar harus kita miliki. Contoh, kita sebagai leader di dalam suatu usaha, kita harus punya poin agility tersebut. Mungkin sekian pembahasan review sedikit dari buku Agility yang diterbitkan oleh Gramedia dengan penulisnya Renal Kasali. Untuk bab-bab selanjutnya akan saya sampaikan mungkin di minggu depan. Terima kasih. Sekian dari saya, Fatfi. Jangan lupa kalau teman-teman ada kebutuhan